Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda sabaqa al-'awalim fil wujudi bi asriha فالكل منه في الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة معددا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سجدا أشهد أن لا لا مبدي ولا معيد ولا محيي ولا مميت ولا خالق ولا رازق إلا الله وأشهد أن محمدا سيد الكونين وإمام الحرمين وقطب الأنبياء والمرسلين وابن عبد الله ومحمد رسول الله إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله حق ملاقيه. أما بعد, yang saya muliakan seluruh jajaran pengurus Masjid Babul Mukminin, Masjid Besar Babul Mukminin, beserta yang telah memberikan kata sambutan, Bapak Suhardiansah, beserta yang saya muliakan yang telah membuka dengan Al-Fatihah sekaligus Bapak Imam kita Al-Ustaz Haji Abdul Qadir, beserta yang saya muliakan dan saya cintai anak kita dengan suara yang begitu indah dan tinggi luar biasa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau melawan, silakanlah. Saya sih mundur kantor ya bapak. Ya, anak kita yang bernama siapa tadi itu? Aska. Aska. Beserta yang saya muliakan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, sahabat saya, Bapak Irwan, beserta yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para adik-adik yang telah melantunkan sholawat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak mampu terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat dan keberkahan umur, dan nikmat di malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengambil hikmahnya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah saya ceramah tidak lama. Cari umpan ikan di lubang kama gigit sangat tajam. Saya ceramah tidaklah lama, palingan cuma 3 jam.
InsyaAllah dah. Karena saya lihat wajah Bapak Ibu pergi ke warung beli lempar dimakan sangat enak. Saya tengok Bapak Ibu pun termasuk saya dah lapar, termasuk anak-anak. Kita Isra wal Mi'raj, alhamdulillah. Gimana Isra wal Mi'raj pada bulan Sya'ban? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan ada 10 perbedaan waktu tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi masuk pada bulan Sya'ban dah apa-apa. Intinya apa yang bisa kita ambil di balik perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang begitu luar biasa. Walaupun tahunnya terbuka adalah disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Yang mana pada tahun itu wafat istri tercintanya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Khadijatul Kubra. Wafat Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian, waktu bersama Sayyidah Khadijah belum ada perintah untuk menikahi wanita manapun. Ada menikah selanjutnya itu adalah perintah Allah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Bayangkan, walaupun umur Sayyidah Khadijah itu 40 tahun, umur Nabi 25 tahun. Seorang janda kaya raya. Tapi jangan ibu-ibu nanti begitu balik yang umurnya 40 lalu ambil kaca. Kayaknya wajah saya ini seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu Bapak Ibu walaupun 40, tapi wajah beliau itu wajah seperti anak-anak gadis. Cantik. Coba lihat keturunan Sayyidah Khadijah. Bagaimana Rasulullah SAW tidak sayang dengan Sayyidah Khadijah, seorang wanita yang telah memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad melalui Sayyidina Hasan dan Husain, Fatimah Zahra, sampailah saat ini dan sampailah nanti Imamul Muntazar, imam yang ditunggu adalah Imam Mahdi, keturunan Sayyidina Hasan. Bagaimana Rasulullah tidak cinta Bapak Ibu, seorang wanita yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan risalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Sayyidah Khadijah itu mabuk ahli sedekah. Harta tidak sayang untuk jalan Allah. Jadi kadang ada ibu-ibu suaminya ahli sedekah, bukan ibu-ibu sini ya, bukan lain lagi. Suaminya ahli sedekah, istrinya masak. Saya pernah dipanggil orang, ayo Syekh, rumah saya ada rezeki. Begitu saya datang ke rumah, suaminya pun bersedekah. Dia punya istri masak kebab. Pernah tak ketemu orang macam ini, Pak? Saya yakin pernah. Ya, mereka kalau bisa jangan diubah-ubah lagi, empat suara berubah-ubah. Tadi dia jelas, ya. Lalu di sini kita lihat Sayyidah Khadijah ahli sedekah. Kadang yang memang menahan untuk kita sedekah itu memang para wanita. Masya Allah. Ada suatu kisah. Ini kisah seorang bapak-bapak hadir di majlis Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca tadi maulid itu, yang anak-anak baca. Apa kata Habib Ali? Seorang yang bersedekah berarti dia sudah mengalahkan 70 orang iblis. Sudah mengalahkan 70 iblis.
Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bu? Biasa suami nanya, ya ada duit kecil itu ada 10.000, 2.000 ada ke, sampai sang suami bawa duit 10.000 masuk ke dalam toko. Dia Jumat depan telah ngasih, Jumat depan telah ngasih. Pak, Bapak ada ngasih tu lagi, udahlah 10.000 kan tu 5 Jumat. Ya Allah, coba tanya pengurus masjid, kadang-kadang itu paling banyak duit 2.000 sama duit 5.000, betul ke tidak? Betul. Bayangkan, maka sang pemuda tadi itu, bapak itu ditabungnya duit. Subhanallah, sampai duitnya banyak. Begitu banyak. Bismillah, ya Allah, saya akan lawan 70 iblis untuk bersedekah. Dia pun bawalah duit dia tadi. Begitu dia mau melangkah ke rumah, ke rumah dia mau keluar, sang istri pun nyambut. Ya, Pak, Bapak mau kemana Pak? Saya mau bersedekah, saya mau kalahkan 70 iblis. Ya Bapak, banyak orang kaya Pak. Kita ni hidup tak senang-senang amat Pak. Lebih baik duit itu disimpan untuk hidup kita Pak. Nanti kita susah habis ini nih. Ujung-ujung sang suami pun tak jadi bersedekah. Datang kami balik, anak tidak kuat untuk sedekah, mengalahkan 70 iblis. Kenapa? Satu iblis di rumah yang saya kalah, apalagi 70. Kenapa? Kadang suami ingin berjalan baik, istri yang mencegah. Tapi insya Allah Bapak Ibu di sini jalannya macam ini. Kalau andai kata ada, tidak akan mungkin masjid kita dijadi sebagus ini. Luar biasa. Pas tadi saya Isra dan Mi'raj, naik ke atas tangga itu Isra, sampailah Mi'raj masuk dalam masjid ini. Masya Allah. Sayyidah Khadijah seorang wanita yang ahli sedekah. Bagaimana Rasulullah tidak sayang seorang wanita yang mengantarkan makanan ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Bukan dekat Bapak Ibu Gua Hira itu. Rasulullah ketika menerima wahyu umur 40 tahun. Maka para ulama tafsir ada dua pendapat. Kalau suatu saat Bapak Ibu dengar ada pendapat mengatakan bahwa surah yang turun Al-Muddathir itu juga ada pendapatnya. Tapi kebanyakan para mufassirin, jumhur al-mufassirin mengambil pendapat bahwa surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pertama kali adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Itu 5 ayat itu. Masya Allah. 5 ayat itu. Siapa yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah? Sayyidah Khadijah. Bayangkan Bapak Ibu, kita naik haji ke umrah ke. Saya alhamdulillah berkali-kali. Saya sebulan balik sana. Mau saya haji, mau saya umrah. Orang ajak saya, ayo Nasir, kita naik ke Gua Hira. Saya pandang perut saya, jangan tak sampai ke surah Al-Asr. Banyak orang yang haji umrah tak sampai ke Gua Hira. Saya sengaku tak sampai saya. Tinggi bagi, juga. Kalau beliau insya Allah akan sampai. Insya Allah. Tinggi. Sayyidah Khadijah Kubra bawa makanan yang sekarang udah enak ada tangga. Kalau dulu tidak menutup kemungkinan akan melukai kakinya Sayyidah Khadijah Kubra. Coba
sibuk mulai melemah, makanan pun selesai, tak ada tahan tawa. Beda Sayyidah Khadijah. Bagaimana Rasulullah tidak sayang pada saat Nabi Muhammad kedinginan, Sayyidah Khadijah menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu, kalau suami kedinginan, coba ibu ya selimuti. Insya Allah Pak Ustaz, saya macam itu. Kalau suami saya kedinginan, saya selimuti. Begitu dia udah tidur, baru saya ambil lagi selimut Ustaz. Gimana Rasulullah tak sayang sampai diucapkan Nabi Muhammad, inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man yuhibbuha. Saya cinta kepada Sayyidah Khadijah dan saya cinta setiap orang yang mencintai daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Itu seorang wanita di saat belum ada wanita-wanita beriman, Sayyidah Khadijah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wafat, sedih Nabi Muhammad. Kemudian wafat lagi paman beliau, Abu Talib. Abu Talib. Perjuangan Islam ini Bapak Ibu ada pada perjuangan masuk Abu Talib. Sehingga jangan berani kita tu katakan Abu Talib itu kafir. Kita kalau akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Asy'ariyah wa Maturidiyah, jangan kita berani untuk mengatakan pamannya Nabi yang namanya Abu Talib itu kafir. Kenapa? Dalil kekafirannya itu cuma satu saja. Ada hadis Nabi Muhammad ketika wafat Abu Talib, di kepalanya ada Abu Jahal, di kakinya ada Rasulullah. Hadis Abu Hurairah. Lalu pada saat itu Nabi Muhammad mengucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Lalu apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati abika ya Abu Talib. Apakah engkau ingkar akan agama yang dibawa oleh datuk nenek moyang engkau, wahai Abu Talib? Maka wafatlah Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang yang saya tanya Bapak Ibu, mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah itu gampang ke sulit? Gampang sulit? Sulit. Padahal di antara zikir yang tidak berkatup bibir itu cuma la ilaha illallah. Karena orang sekarang tidak bisa ngaturkan bibir. Ini kita udah apa bibir dia talqin la ilaha illallah. Padahal pendek Pak, tapi payah. Ya, tidak ada berkatup bibir la ilaha illallah. Yang lain semua berkatup. Subhanallah, Pak. Alhamdulillah, Bim. Allahu Akbar, Ba. Tapi la ilaha illallah tidak. Kalau ada yang mengatupkan bibirnya dengan la ilaha illallah, salah. Kalau ada yang menyebut la ilaha illallah, salah. Jangan. La, jangan dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Yang lebih lucu lagi apa? Orang tuanya, saya ketemu nih, orang tuanya sekarang disyahadatkan. Ya Allah, siapa yang ajarin? Waktu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tanya orang tua ini muslim ke bukan? Muslim, kenapa bimbing dengan syahadat? Yang diajarkan Nabi cukup dengan la ilaha illallah, bukan syahadat. Kalau syahadat itu misalnya ada oke, ada non-muslim, baik benar. Dia kebetulan punya toko bangunan, kadang nyumbang semen untuk masjid. Misalnya ini contoh, ya. Dia undang nyumbang semen ke masjid, kadang nyumbang kayu, kadang nyumbang ini. Begitu dia pun sakit, sakaratul maut, masuk ruang ICU. Bapak-bapak dari Masjid Babul Mukminin karena sayang dengan dia, maka bisikan telinga dia, Pak, Bapak akan selamat Pak, ikuti saya Pak, ucapkan dua kalimat syahadat Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Itu baru kalau orang kafir. Kalau orang muslim jangan, cukup la ilaha illallah. Ya. Kemudian Abu Thalib itu ketika meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah. Iya, Abu Thalib punya istri namanya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad itu seorang muslimah. Rasulullah pernah pergi ke kuburnya. Saya baca dalam kitab Al-Ajubah Al-Ghaniyah. Lalu Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma fir li ummi Fatimah. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku Fatimah. Kenapa Nabi Muhammad memanggilnya ibu? Sayyidah Fatimah binti Asad lah yang merawat Nabi Muhammad setelah wafatnya Abdul Muttalib. Fatimah binti Asad itu adalah istrinya Abu Thalib, seorang muslimah. Kalau seandainya Abu Thalib kafir, pastilah dipisahkan antara istri dengan Abu Thalib. Ternyata tidak, sampai meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, masuk akal beda agama itu mau menolong, mustahil. Banyak anak diusir Pak, Bu, gara-gara masuk Islam. Bapak diusir gara-gara masuk Islam. Tidak ada perbedaan agama yang mau menolong. Tapi Abu Thalib membantu Nabi Muhammad SAW ketika diganggu oleh Abu Jahal. Maka Abu Thalib pun terdepan. Tidak ada yang berani dengan Abu Thalib, pemuka Quraisy pada saat itu. Bayangkan, Abu Thalib kalau terang-terangan masuk mengucapkan la ilaha illallah, maka penolong Nabi Muhammad tidak ada. Orang yang kuat dulu Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata mereka? Umar sekarang musuh kita. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar, Bapak Ibu? Sayyidina Umar itu kalau duel berhadapan tidak ada yang menang. Maka beliau itu dibunuh ketika melakukan ibadah sholat. Ketika beliau sholat, barulah beliau ditusuk. Kalau andai kata berhadapan orang tidak mampu, Sayyidina Umar itu kuat. Karena Umar idza masya asra wa idza takallama asma wa idza daraba auja. Sayyidina Umar itu pahut. Kalau beliau itu berjalan cepat, kalau beliau itu ngomong pasti dengar. Kalau beliau itu memukul, ya imam orang itu sakit, ya imam orang itu innalillah. Sakit kuatnya Sayyidina Umar. Bayangkan, ternyata hati yang keras dapat bunuh dengan Al-Quran Karim. Kayak kita tadi dengarkan ayat Allah, ya, subhanallah, hati kita terbuka. Sayyidina Umar begitu mendengarkan Al-Quran surah Thaha, dulu hatinya
Surah Thaha itu melembutkan hati. Kenapa bisa melembutkan hati? Karena Thaha adalah bagian nama dari namanya Nabi Muhammad SAW. Setiap sesuatu apapun yang kita kaitkan dengan Nabi Muhammad pasti menjadi lembut. Pasti lembut. Coba lihat orang-orang Arab itu. Orang-orang asli sana juga. Asal mereka bertengkar, selawatnya pasti berhenti. Sebuah kali juga sallu ala Nabi Muhammad, langsung diam begitu. Selawat langsung diam. Dan kemuliaan selawat itu begitu luar biasa. Dan kita masuk pada bulan Sya'ban, ini dinamakan bulan selawat. Kenapa? Karena ayat Allah yang sering kita baca itu turun pada bulan Sya'ban. Apa ayatnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Turun pada bulan Sya'ban itu. Maka kata Allah yang Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, bulan Sya'ban kenapa dinamakan bulannya Rasulullah? Karena ayat Allah tentang perintah untuk selawat itu turun pada bulan Sya'ban. Turun pada bulan Sya'ban. Coba kita lihat, Sayyidina Umar sekarang menjadi musuh kita, kata orang kafir. Maka Abu Thalib setelah wafat juga pada tahun sebelum diislamkan Nabi Muhammad SAW, mulai Abu Jahal mengganggu Nabi Muhammad. Kadang dilemparnya pasir di rambutnya Rasulullah sampai penuh di rambut dan di jenggotnya Nabi Muhammad SAW. Fabakat Fatimah Az-Zahra, maka menangislah Sayyidah Fatimah. Kemudian Rasulullah berkata, la tabki ya Fatimah, inna Allah dafi' abak. Jangan kau menangis wahai Fatimah. Allah yang akan menjaga ayahmu. Allah yang akan membela ayahmu. Bayangkan Sayyidah Fatimah menangis melihat bagaimana orang-orang kafir mengganggu Nabi Muhammad setelah wafatnya Abu Thalib. Maka Rasulullah berpikir, udah, kalau begitu saya hijrah saja. Ini sebelum Isra Mi'raj, Nabi hijrah. Kemana? Ke kota Taif. Taif itu dari Mekah kira-kira 75 mil. Bisa kalau bapak-bapak ibu-ibu umrah, bilang saja, tolong bawa saya ke kota Taif. Taif itu 75 mil naik bis. Ya, Masya Allah. Itu kota yang dingin, enak kota Taif. Nabi Muhammad pergi ke kota Taif, dipikir Rasulullah, oh di kota Taif ini mungkin lebih enak, di kota Taif mungkin lebih tenang. Ternyata beda dengan yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Di kota Taif Rasulullah dicaci maki, di kota Taif Rasulullah dihina, di kota Taif wajah mulianya Nabi Muhammad dilempar dengan batu oleh anak-anak. Bahkan di kota Taif begitu Rasulullah berjalan dilumpuhkan kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kota Taif Rasulullah merasakan begitu suatu hal yang mengejutkan dan menyedihkan sampai bersandar Nabi Muhammad. Maka Malakul Jibal, malaikat yang ada di gunung itu berkata, wahai Muhammad, kalau engkau mau akan aku gerakkan gunung-gunung ini untuk menghancurkan mereka. Apakah Rasulullah mau? Dan apa yang dikatakan Nabi? Saya berharap yakhrujuna min aslabihim may yaquluna la ilaha illallah. Saya berharap akan keluar nanti dari anak keturunan mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, bahkan Rasulullah berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah
pergi ke kampung orang, tiba-tiba kita kena koyokan, kita kena hina. Tiba-tiba datanglah mereka, dicontoh ya, bilang kepada bapak, saya akan bantu bapak, saya hancurkan orang-orang yang telah menyakiti bapak. Macam mana Pak Kiki bapak? Apakah bapak bilang jangan mereka, jangan itu loh Pak? Dalam saya tak ya. Balik bapak-bapak mengatakan hancurkan mereka, habiskan habiskan semua mereka. Kalau Pak Ustaz bagaimana? Kalau saya Pak, insyaAllah Pak, sama macam bapak-bapak. Bukan? Rasulullah dah makan pulang dari Taif, baru Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, hibur kekasihku Muhammad. Maka Isra dan Mi'raj itu hiburan Rasulullah, hadiahnya sholat. Hibur kekasihku Muhammad, bawa bertemu dengan aku. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam sulit, kita mengembalikan kesulitan itu kepada Allah, maka kita akan menemukan tenang. Jangan katakan Allah, saya punya masalah, tapi katakan pada masalah, saya punya Allah, maka kita pun tenang. Malaikat Jibril diperintahkan, temui kekasihku Muhammad. Maka Masya Allah, malaikat Jibril pun menemui Rasulullah. Ada 16 sahabat, bahkan ada 20 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Nabi Muhammad pun berada di rumah Ummu Hani. Ada juga pendapat Nabi Muhammad berada di Masjidil Haram. Pada saat itu Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Perjalanan Nabi Muhammad yang tidak perlu untuk dipikirkan dengan logika lagi. Kenapa? Karena Allah sudah melihatkan kita di dalam firman-Nya dengan menggunakan kalimat subhan. Subhan. Subhan itulah menunjukkan bahwasanya itu kekuasaan Allah yang tak perlu dipikirkan lagi. Bapak-bapak ketika melihat sesuatu, langit misalnya diciptakan oleh Allah apa tiang, maka kita tidak mampu untuk menciptakan sedemikian rupa. Kita akan mengucapkan subhanallah. Kita lihat bumi yang terbentang luas yang diberikan oleh Allah, kita tidak mampu untuk menjadikan bumi seperti itu, maka kita akan mengucapkan subhanallah. Kita lihat air, sungai dan laut yang tidak bisa kita ciptakan, kita akan mengucapkan subhanallah. Saya begitu naik masjid ini saja, saya mengucapkan subhanallah. Kenapa? Karena saya berpikir, kalau saya pribadi untuk membangun sebesar ini, saya tidak mampu. Saya yakin panitia pembangunan masjid ini hanya mampu untuk berkata subhanallah. Kenapa? Kalau sudah Allah yang berkehendak dan yang satu pun sulit, maka biasa kita ucapkan doa apa? Subhanaman idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ya sudah ada doa itu. Apa artinya? Subhanaman, maha suci Engkau ya Allah, apabila Engkau mau berkehendak dengan sesuatu, kun wa kana kullu syai'in bi qudratihi wa iradatihi, maka segala sesuatu itu akan terjadi dengan kekuasaan Allah, dengan kemampuan Allah. Segala sesuatu itu akan terjadi dengan iradah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Fayakun, maka jadi. Kalau kita tanamkan semuanya kita ini adalah dengan kudrah dan iradahnya Allah berjalan. Kita tidak pernah bertemu di dalam tempat ini kalau tidak dengan kudrahnya dan iradahnya Allah. Kalau andaikan Bapak Haji Irfan telepon saya, kapan bisa? Kalau beliau menetapkan waktu, insya Allah kita tak ada ketemu. Tadi jadwal beliau sudah ada. Sebelum pagi sisa 1
Maukah saya kumpulkan orang-orang, setelah itu kau mau punya kayak ini?
Boleh terus dikumpulkan orang-orang Mekah waktu itu. Ketika dikumpulkan, Nabi Muhammad berkata, wahai kalian semua, tadi malam aku didatangi malaikat Jibril, aku dibawa ke Masjidil Aqsa, dan kemudian aku naik ke langit yang ketujuh, ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Tuhanku. Ya Allah, Bapak Ibu, orang-orang pada saat itu ketawa. Dalam waktu beberapa jam bisa pergi ke langit, itu tak masuk akal. Ketawa, bahkan ada yang utang. Tapi lihat Abu Bakar. Abu Bakar, apakah kau percaya? Wahai Abu Jahal, kalau yang diucapkan lebih dari apa yang saya dengar pada saat ini, dan itu diucapkan oleh Nabi Muhammad, maka saya akan percaya. Maka Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Sampai kita tidak kenal siapa nama Abu Bakar, siapa nama bapak. Banyak yang tak kenal. Kalau yang lain tahu, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar bin Siddiq, bukan bapak. Siddiq gelar. Siapa nama Abu Bakar? Nama Abu Bakar itu adalah Abdullah ibni Abi Quhafah. Itu nama Abu Bakar. Lalu kenapa dinamakan dengan Abu Bakar? Abu artinya bapak. Maka dari kata pikir, bapaknya si gadis. Kenapa? Beliau menikahkan anaknya Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dinamakan dengan Abu Bakar. Nama asalnya Abdullah. Nama bapaknya bin Abi Quhafah. Itu nama bapaknya Abu Bakar. Bayangkan, maka orang ternyata yang hadir di Mekah pada saat itu, di antara mereka ada yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Wahai Muhammad, ya, kalau kau pernah pergi ke Masjidil Aqsa tadi malam, coba kau ceritakan bagaimana Masjidil Aqsa itu. Disebut oleh Nabi Muhammad, tiangnya sekian, masjidnya begini. Maka orang yang pernah pergi itu berkata, benar kata Muhammad, betul kata Nabi Muhammad. Maka pada saat itu mereka percaya, tapi Abu Jahal masih tidak percaya. Di situ. Kemudian bi'abdihi, hamba. Tidak dinamakan hamba kecuali seorang itu taat kepada Allah. Kita ini Bapak Ibu begitu enak. Nimbang 2.000 hamba Allah, nimbang 1 juta baru ada namanya. Namanya hamba Allah itu bukan gampang. Kata Imam Ghazali, syarat seorang itu mau disebut sebagai hamba itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah la yara ghairallah. Dia tidak melihat kepada selain Allah. Tidak lihat kepada selain Allah. Selain Allah tidak dilihat. Yang kedua, la yartafiq ma siwallah. Dia tidak menoleh kepada selain Allah. Artinya apa? Kalau melakukan kebaikan, Allah itu ridha. 1000 orang benci dengan kita kalau kita meninggal. Dan kita meninggal. Hatta 1000 orang benci, tapi di baik Allah ridha. Jangan. Tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu, 1000 orang suka dengan kita, tapi Allah tidak ridha, jangan kita lakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Jalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, la yakhafu illa Dia, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan yang keempat, la yarju illa Dia, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau 4 syarat ini ada pada kita, baru kita dinamakan hamba. Hamba ini bukan mudah Bapak Ibu. Maka kita mau masuk surga
nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau pada golongan hamba-Ku. Setelah masuk pada golongan hamba Allah, baru Allah bilang apa? Wadkhuli jannati, masuklah engkau pada surga-Ku. Lihatlah predikat hamba ini. Maka Rasulullah disebut dengan bi'abdihi, dengan hamba. Pada saat itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Beliau membelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa utiya bi inahin muli'ani min dhahabin muli'a imanan wa hikmah. Kemudian didatangkan bejana dari emas yang isi di dalam bejana itu adalah iman dan hikmah. Dengan apa dibersihkan dada Rasulullah? Dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu luar biasa, Bapak Ibu. Ada kata Nabi, bau Zam-Zam di masyarakat balau. Air Zam-Zam itu apa kita minum? Saya dulu di taman ini penuh dengan kutil. Di sini, aduh, saya nggak pakai baju pendek. Ya Allah, begitu saya sampai ke sana, tiap hari saya basahkan air Zam-Zam. Ya Allah, apa yang diucapkan Rasulullah pasti benar, bahwa air Zam-Zam itu apa kita niat minum, minta kepada Allah pasti dikabulkan. Terus tiap hari, alhamdulillah, gugur Bapak Ibu sekalian. Sehingga sudah bersih. Kemudian air Zam-Zam. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang bawa air Zam-Zam, niat dulu. Ini contoh ini misalnya ini kan. Ini air Zam-Zam. Ada orang bawa air Zam-Zam, ya kan? Jangan Bapak Ibu main minum aja. Itu betul-betul bahwa ini ada dalam hadis, tapi bagusnya duduk. Nah, baca Bismillah. Ya Allah, dengan keberkahan air Zam-Zam, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Bismillah, minum. Nah, gitu Bapak Ibu. Habis itu dia lagi yang kedua. Ya Allah, dengan keberkahan air Zam-Zam, berikan saya rezeki yang luas. Minum. Nah, gitu. Dia lagi yang ketiga. Ya Allah, dengan keberkahan air Zam-Zam, sembuhkan saya dari segala penyakit. Minum. Nah, itu. Paham ya? Baik, paham. Minum. Yang diajarkan Nabi apa kalau minum air Zam-Zam? Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi, saya coba ini ya, coba ya. Rasulullah dan bersihkan air Zam-Zam. Setelah itu didatangkan dengan bejana isinya iman dan hikmah. Untuk apa iman dan hikmah diisi di dada Nabi Muhammad? Kalau andaikan itu untuk Rasulullah, Rasulullah sudah kamalul iman, kesempurnaan imannya Nabi itu sudah. Kalau beliau Isra'ul Mi'raj itu umur beliau 50-an, ada yang mengatakan 52 tahun. Dia udah jadi seorang Rasul. Lalu untuk apa iman itu? Iman itu adalah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada umat seperti umatnya Rasulullah yang ada hubungan pada hatinya dengan Nabi Muhammad. Sehingga kita akan rindu dengan Rasulullah. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Salawat tadi membuka hati kita ketika
kita mengucapkan sama-sama. Tanam rindu kita dengan Nabi Muhammad. Bayangkan, terkadang dengan kerinduan kita meneteskan air mata dengan ucapan ya Rasulullah, yang mana tidak terlepas antara umat ini dengan Nabi Muhammad. Kita selalu memerlukan Rasulullah. Di dunia kita perlu Nabi Muhammad, di dalam kubur kita perlu Nabi Muhammad, yaumul mahsyar kita perlu dengan Nabi Muhammad, yaumul hisab kita perlu dengan Nabi Muhammad, perjalanan kita di atas sirat perlu dengan Nabi Muhammad. Di dalam surga tidak ada kenikmatan surga kalau kita tidak minum haud telaga yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad yang nanti akan diminum oleh umatnya Rasulullah. Kita akan minum telaga. Dengan apa kita minum? Apakah dengan gelas? Tidak. Kita akan minum dari bibir ini menyentuh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bibir kita akan menyentuh tangannya Rasulullah. Gimana rasanya, Bapak? Sehingga dapat herankan, setiap orang yang mereka pergi ziarah makam Nabi dan mudah-mudahan segala sampai ya Allah. Saya punya guru, waktu itu saya ketemu tahun 2017. Saya tidur, saya waktu itu sama Ustaz Miftah. Begitu saya mau masuk lift, saya tengok guru kita, Ustaz Muhammad Al-Haddad. Ustaz Hussein kenal, pasti kenal kan? Jadi beliau kalau di kota Madinah dari hotel mau ke Masjid Nabawi itu tidak pakai sendal. Tidak pakai sendal. Kenapa? Saya mau merasakan kaki ini langsung menyentuh injakan yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad. Siapa tahu saya injak di situ pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Sehingga heran begitu kita berziarah ke makam Nabi Muhammad, masuk kita ke Raudhah. Ketika seorang umat ini akan masuk ke dalam Raudhah, langkah demi langkah mereka akan berkunjung dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah mereka duduk di gerbang Raudhah, itu tertulis
Jadi hati kita tidak bisa dilepaskan dari Nabi Muhammad. Tidak bisa. Iman itu sehingga di seluruh dunia penuh dengan umat Rasulullah. Dimanapun kita melangkah, di Cina banyak umat Rasulullah. Ini ayahnya beliau itu saya pernah di Beijing, pernah di Beijing. Banyak di sana. Coba bapak ibu yang pergi ke Mekah, Madinah, begitu beli baju made in Cina, beli kopiah made in Cina, apa tuh beli gamis made in Cina. Ini beda. Nampak ya India made in Cina di ujungnya, tapi murah. Masya Allah. Tidak mahal di sana ini 15 real, 20 real. Sekali di sini juga 500. Ya, ya Allah. Banyak di Cina. Saya pernah pergi ke Hong Kong tahun 2012. Waktu itu mau nanya tempat sholat, karena masjid satu tapi jauh. Saya jawab, ya, bilang sorry, where is mosque? Kata saya, mana masjid? You Muslim? Yes, I'm Muslim. Biar sedikit pandailah kita bisa dikasih dulu ngapal lah. Orang bapak ibu kalau orang sana, kalau kita salah nikmat, ada di Belum. Yang suka Belum di Indonesia. Coba nanti waktu ibu besok ngomong dengan suami pagi besok tuh. Good morning, my husband. Masih jawab awal bunyi. Maka subhanallah, begitu saya ditunjukkan, ternyata dalam apartemen. Di apartemen itu ada musola. Di situ banyak umat Rasulullah itu melakukan sholat. Masya Allah. Saya tidak lama lihat ternyata dimanapun seluruh dunia ada umat Rasulullah. Dan dikatakan di Cina itu ada sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Cina, jadi tidak ada di mana tempat kita melangkah kecuali ada umat Rasulullah. Di Kalimantan Barat ini, pergilah ke kampung sangat dalam, sedalam-dalamnya, pasti ada umat Rasulullah. Saya pernah ceramah, ya Allah, jauh betul-betul, jauh dari Sintang masuk lewat PTMA, dari PTMA sampai kecamatan Nangasukan, dari kecamatan Nangasukan masuk lagi ke dalam, namanya Kampung Tanah. Ya Allah, jauh betul-betul. Begitu saya masuk kampung itu, Masya Allah, banyak umat Nabi Muhammad. Satu kampung itu Islam. Ya, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jadi perempuan di sana muda-muda kawin itu, muda-muda. Saya tanya, kakak umur berapa lah? Saya umur 30. Udah anak, udah punya cucu 30. Saya waktu itu sama kawan saya umurnya 35 tahun, belum kawin pak. Balik dari sana bawa mereka umur 18 tahun di bawah. Sakit hati sendiri. Tapi deki apa saya? Bukan deki, kita tidak orang kita tidak bawa ini. Ini sih cinta ya, bawa kami Surabaya. Itu tengok itu umat Rasulullah di mana pun pasti ada umat Nabi Muhammad dengan iman. Kemudian hikmah diberikan oleh Allah itu pilihan. Jadi orang-orang alim kalau diberikan oleh Allah itu jangan sombong. Kenapa? Kalau tidak ada Rasulullah kita tidak ada apa-apa. Maka guru-guru kita dulu pesan jangan lupa sholawat di kitab-kitab kita itu yang kita tulis apa? Sholawat. Jangan lupa. Kenapa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad maka tidak ada hikmah yang Allah berikan di kepala kita ini. Apalagi zaman kita ini Bapak Ibu, khususnya para ustaz. Ini zaman kita ini kalau disamakan dengan Imam Syafi'i, nol kita. Nol. Apa sih katakan nol? Imam Syafi'i itu tidak sengaja dia bertes membuat hafalan lupa. Pada saya baca dalam hidup
jadi pendek sekali. Celana legging itu untuk gamis kan, untuk dalam gamis. Sekarang sudah jadi celana luar pun tipis lah. Mau ditengok terus, ditengok bagus. Bahasa memang kita laki-laki Pak, gimana ya? Itu benda boleh ya Allah, tapi kepala di badan Tuhan. Bagaimana keinginan orang-orang jangan ikuti pandangan pertama itu pada pandangan kedua. Pertama kan lebih kedua, pandang pertama. Jadi begitu tengok pertama itu, tengok aja gede-gede. Biar tengok pertama lah. Kalau kita seperti Imam Syafi'i, di mana kita menghafal? Imam Syafi'i itu lihat tuh, sampai Imam Syafi'i lapor ke gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i lapor ke gurunya, kalau dah 1 jam rupanya belum dah masuk di lagi. Lanjutnya. Lanjutnya. Jangan ketemu lah. Imam Syafi'i lapor, kenapa hafalan saya disulit? Apa kata Imam Waqi'? Wa akhbarani bi anna al-'ilma nur. Imam Waqi' mengatakan kepada aku, kata Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan masuk pada orang yang ahli maksiat. Bayangkan, tidak sengaja bisa lupa. Kita kan alhamdulillah, walaupun dia terus, benda itu tidak lupa. Ya kan, cuma kalau kita berlaku macam itu, tadi satu kata hadis itu hilang semua. Itu rahmat Allah kepada para ulama akhir zaman. Itu rahmat Allah. Ya, maka subhanallah. Saya singkat saja. Setelah itu Nabi Muhammad itu diburakin. Aku didatangkan dengan kendaraan burak. Burak itu kendaraan berwarna putih. Tahtal burak, fawqal himar. Itu burak itu. Di atas keledai. Kayak kuda. Ya. Di bawah burak. Itu kalau di Arab itu banyak. Ya. Itu didatangkan. Ada juga dikatakan burak itu dari kata barat. Kenapa? Kilat. Karena perjalanan Rasulullah itu secepat kilat akan lebih cepat dari kilat. Disebut dengan burak. Berjalanlah Nabi Muhammad. Kalau malaikat Jibril itu tak perlu malaikat Jibril ada saya Bismillah. Nabi Muhammad jalan dengan burak, dipimpin oleh malaikat Jibril. Langsung Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Ada juga dalam riwayat Imam Nasai, beliau ditunjukkan, ini wahai Muhammad Masjid Nabawi. Belum dibangun begitu, ini nanti akan dibangun Masjid Nabawi. Ini Bukit Tursina, ini Bekahir, disebutkan ada juga riwayat Nasai. Cuma riwayat yang umum, Rasulullah langsung ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu Nabi Muhammad meletakkan tunggangannya, menambah tunggangannya di tempat yang telah ditambah oleh para nabi sebelumnya. Di situlah dia. Masuklah Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan Nabi? Wa shalla raka'ataini di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Artinya Bapak Ibu, sebelum menerima perintah sholat, Nabi Muhammad itu sudah sholat. Jangan kita pikir Rasulullah itu sholat setelah Mi'raj. Tidak, sebelumnya sudah sholat. Cuma tata cara dan waktunya yang belum ditentukan. Orang-orang ahli kitab itu sholat 7 waktu sholatnya mereka bahkan. Semua para nabi
bisa berjalan. Dajjal nanti ditunggang. Dajjal nanti bayangkan. Hadapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang pakai ilmu Dajjal, seorang tak pernah tiba-tiba pusat orang sembuh. Bapak-bapak pun pergi semuanya. Dajjal nanti seperti itu, sehingga orang-orang kabur. Hebat Dajjal ini, jadi pengikut Dajjal lah nanti. Nauzubillah. Yang bisa membunuh itu Nabi Isa. Maka Al-Masih kata ulama artinya melenyapkan. Yang melenyapkan Dajjal nanti Nabi Isa. Lalu ayat lagi yang ketiga bertemu dengan Nabi yang ganteng, Nabi Allah, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng. Tapi Nabi Muhammad ketika melihat Nabi Yusuf biasa saja. Kami yang melihat Nabi ganteng. Orang ganteng dengan orang ganteng itu biasa. Ya kan? Biasa. Tidak ada beda orang ganteng dengan orang ganteng itu. Ya. Siapa sini yang ganteng-ganteng kenal? Sama kita nampak. Ada yang jangan-jangan. Ya. Orang ganteng dengan orang ganteng biasa. Saya bangga hewan biasa. Ada kita semua ganteng. Nabi Muhammad berkata, Nabi Yusuf itu justru heran. Pikiran Nabi Yusuf itu dah ganteng. Bayangkan, perempuan negara lelaki. Nabi Yusuf itu, tak sampai perempuan itu ditahan je baju Nabi Yusuf itu. Tapi goyang pak. Kita bacakan dalam Quran surah Yusuf itu. Kau tampaklah menghayal kalau kita jadi Nabi Yusuf macam mana. Begitu dikejar perempuan, saya akan bapak lari. Begitu terpasuk ibu ada amal. Bayangkan Nabi Yusuf itu ganteng. Begitu dikeluarkan Nabi Yusuf dari istana, perempuan itu disiapkan pisau, disiapkan buah-buahan. Apa yang terjadi? Faqatta'na aydiyahunna. Karena dalam salah kepada masalah, di situ kan ada tatrifnya, ada tasdid, qatta'a yuqatti'u. Kalau ada kata faqatta'na tanpa ada tasdid, maka satu kali tergiris. Tapi tidak ada tatrif di situ, ada tasdid. Faqatta'na berkali-kali karena dia tergiris ketika melihat Nabi Yusuf. Bayangkan. Tapi Nabi Yusuf bisa melukai tangan seorang wanita, tapi memandang Nabi Muhammad bisa menggores hati setiap yang melihatnya. Begitu melihat Rasulullah sahabat itu balik selalu terbayang. Maka saya bahagia masuk masjid ini. Ada disambut dengan Quran. Biasa orang yang pun saya Quran, saya manduan. Ini sahabat yang pun dengan Rasulullah betul Quran. Aku kata Sayyidina Jabir, ketika Rasulullah berdiri di bulan purnama, kulihat bulan purnama, kulihat Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau lebih indah daripada bulan purnama. Itu Nabi Muhammad, ini yang disambut Quran saya. Tidak jadi kau ini. Rasulullah dia, sahabat kita begitu dia pun, itu saya datang, telah muncul bulan Ramadan. Lama pun macam ini. Dari jauh ini, itulah. Ada orang maka Nabi Yusuf datang. Dulu saya waktu sampai dengan Ustaz, tolong Ustaz, waktu masih kejam. Minta Ustaz amalan sampai orang ikut saya Ustaz. Cewek-cewek di bawah saya Ustaz. Aku kata Ustaz tu, coba baca surah Yusuf ayat 4 kalau wa qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Setelah itu dia tangan, setelah itu sapu itu wajah, jadilah macam ini.
plus itu banyak. Demikian Allah berlebihan. Saya singkat saja. Naik langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, modelnya Rasulullah dan syariat Nabi Ibrahim pun masih kita rasakan sampai saat ini. Ada syariat Nabi Ibrahim apa? Khitan, sunat umat. Sunat itu syariat Nabi Ibrahim. Yang pertama di sunat itu adalah Nabi Ibrahim. Waktu itu umurnya 80 tahun. Dia Nabi Ibrahim sudah 80 tahun. Tapi yang bapak-bapak itu pula saya nanti ada sunat 80 tahun. Dan umur berapa? Dia Nabi Ibrahim. Begitu naik setelah itu baru dia ila Baitul Ma'mur. Naik ke Baitul Ma'mur. Apa yang dilihat Nabi? Bayar sab'ina alfin min malakin ya'budun Allah. Melihat ada 70.000 orang. Malaikat itu beribadah kepada Allah. 70.000. Tiap hari 70.000. Setelah itu naik lagi. Gimana? Ke Sidratul Muntaha. Itu malaikat ada dua. Dalam tu malaikat. Begitu kalau khatwa tahtarantu. Kalau saya berlangkah satu langkah saja, saya akan terbakar. Maka Rasulullah naik. Bagaimana dengan naiknya Rasulullah? Disitulah sujud, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Sujud dekat. Kita mau dekat dengan Allah itu sujud. Dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'adhil du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah itu pada saat sujud. Maka banyak doa pada saat sujud. Banyak doa. Makin dekat kita dengan Allah itu sujud. Bertemu dengan Allah. Gimana salamnya Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Lalu Allah mengucapkan kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diucapkan kembali oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ternyata ibadah sholatlah letak pada pertemuan seorang hamba kepada Allah. Sampai Nabi Muhammad menerima sholat 50. Datang ke Nabi Musa. Setelah itu apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, irji ila rabbika fakhaffif fa inna ummatika la tuti'. Wahai Muhammad, balik kepada Tuhanmu, minta keringanan. Umatmu tidak akan mampu. Wahai Muhammad, turun 40, 30, 20, 10 sampai sisa 5 waktu. Kenapa seakan-akan Nabi Musa lebih tahu dari Allah? Ini padahal Allah itu mau melihatkan ke Nabi Musa, yang dikasihku Muhammad, alaysa bikulli hasanatin bi asri amsalihha. Bukankah umat Rasulullah satu kebaikan dilipat gandakan 10? 5 waktu sholat kalinya 10 sama dengan 50 perintah awal. Maka Bapak Ibu melaksanakan sholat. Dah lama sholat subuh 2 rakaat. Kalau masjid sudah bagus macam ini, Masya Allah, kita tolong yang buka azan jangan yang dahulu. Yang azan itu anak muda. Masjid itu akan hidup kalau remaja hidup. Untuk remaja masjid baru hidup. Kalau udah uyuh-uyuh bos masjid semua baru uyuh mana? Begitu azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba yang muda-muda itu, ya, azan itu jangan panjang. Nanti jangan panjang-panjang, orang nangis di pun lagi, kurang kemana? Ya kan? Kalau ada seorang kari, apa sih panjang? Ada, ya kan? Itu dia ada. Senang masih panjang, Bapak Ibu. Percaya dan apa sepanjang? Mau sebut dia ya? Nah ya. Begitu kan? Allahu Akbar.
Itulah kita baca begitu ya. Itu indah dengan Allah. Maka subhanallah dia berdiri dalam sebuah mata. Kalau kita main buk-buk sampai jam 3 subuh tak ada ngantuk, main tablet sampai jam 3 subuh kita tak ada ngantuk, betul tak tu? Panas ke? Tapi begitu dekat-dekat asar dia boleh ngantuk. Itu tu memang si Hamzah berdiri dalam sebuah mata kita. Ya, memang berat. Bapak Ibu sekalian, maka dah lama solat itulah nanti yang akan dihisab oleh Allah. Awal pertama kali, awal ma yuhasabul 'abdu yaumul qiyamah as-salah, fa idza salahat salaha sa'iru 'amali, wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Awal dihisab oleh Allah itu solat. Kalau baik solatnya, baik semua amalnya. Apabila rusak solatnya, maka rusak semua amalnya. Mari Bapak Ibu sekalian, solatlah sebelum tiba waktu kita disolatkan. Kalau tidak disolatkan, dah baru pada saat itu kita nyesal. Balikkan lagi kami ya Allah supaya kami bisa solat. Apalagi mau balik, lain-lainlah. Tidak ada kesempatan lagi. Maka bainana wa bainal kufri iqamatis salat. Wa man lam yuqimha faqad kafar. Beda kita dengan orang kafir itu solat. Kalau baik solat kita, maka baiklah semua amal kita. Ya, baik beda kita orang kafir itu solat. Kalau apabila siapa yang solat, ya maka dia tidak kafir. Tapi yang meninggalkannya dia bisa menjadi seorang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, Allah sampaikan semuanya Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, insyaallah semuanya sampai untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pada malam hari ini kita semua mendapatkan satu pencerahan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsira. Kami aturkan kepada Al-Mukarram Syekh Anas Said Az-Zubi SPDI yang telah mentransfer ilmunya kepada kita semua. Kita berdoa, kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan dalam urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, untuk menyempurnakan dan menutup seluruh rangkaian acara malam ini, marilah kita memohon kepada Allah agar mendapat keberkahan bermajelis dengan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Syekh Anas Said Az-Zubi SPDI. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, maka kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Ridho ala hadhihi dunya min barakati syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'idillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا أعدادك لكل هم لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رضا وصدة وشكر لله ولكل عيوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء قدر توكل على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب ودخلنا في الجنة وحول علينا في سكرات الموت واختم لنا بالخير والسعادة والكرامة وارزقنا النصر إلى وجهك الكريم وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع المقربين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا مستقبلا وتجارة القبول. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا في الدين ولقرابتنا ولأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا وارحمنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم